Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana saya melakukan pentesting terhadap satu situs. Kebetulan di sini saya akan melakukan pengujian di 3.381 situs universitas di seluruh Indonesia. Di sini saya hanya untuk pentesting saja. Sekali lagi, saya tidak membocorkan data ataupun kerentanan yang terjadi pada salah satu situs. Di sini saya hanya random dan tidak akan diketahui oleh penonton sekalipun situs mana yang memang rentan ya. Begitu kira-kira. Di sini saya juga akan jelaskan metode umumnya saja ya, atau gambarannya saja. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu di sini saya akan melakukan gathering informasi, yaitu yang dimana gathering informasi ini adalah proses pengumpulan data dan fakta melalui berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Ini bisa dilakukan melalui penelitian, wawancara, observasi, ataupun bahan bacaan, dan bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti membuat keputusan, memecahkan masalah, ataupun mengembangkan suatu produk ataupun suatu kode. Untuk gathering informasi ini ya, untuk kali ini saya menggunakan Webmetric ya. Anda bisa lihat seperti pada video untuk contohnya. Kemudian untuk contoh gathering informasi ini itu banyak ya. Misalkan untuk penelitian online, kemudian Anda bisa melakukan observasi, kemudian Anda bisa melakukan survei, Anda juga bisa melakukan analisis data, kemudian Anda juga bisa melakukan studi kasus, kemudian Anda juga bisa melakukan literatur review. Istilahnya kita bisa meneliti ataupun mengkaji secara ilmiah terhadap berbagai metode yang ada ya, ataupun dari sumber-sumber yang sudah ada. Kemudian ada beberapa teknik yang tergabung dalam information gathering ya, ini menurut saya ya, yaitu misalnya contohnya analisis SWOT ya, yaitu metode untuk memperoleh informasi tentang kekuatan, kelemahan, ataupun sebuah peluang dan sebuah ancaman dalam suatu situasi tertentu ya. Kemudian kita juga bisa fokus grup ataupun mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok ya, dengan teman-teman kita ataupun dengan topik yang serupa. Kemudian juga kita juga bisa melakukan survei ya, tentu dengan survei untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada. Kemudian kita juga bisa melakukan observasi ya, dengan maksudnya untuk mengamati ataupun mencatat informasi secara langsung, begitu kira-kira. Kemudian kita juga bisa melakukan penelitian secara online, atau yang dalam artian mencari informasi melalui jurnal ilmiah ataupun melalui mesin pencari ataupun sumber lainnya untuk mengumpulkan data tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa juga untuk menganalisis data yang sudah berhasil dikumpulkan tersebut. Kemudian untuk beberapa proses ataupun tahapan umum yang terjadi pada gathering informasi ini banyak ya. Contohnya untuk mengidentifikasi masalah ataupun melakukan penentuan sumber informasi, kemudian pengumpulan informasi, kemudian kita juga bisa melakukan verifikasi informasi yang kita dapatkan, kemudian kita juga bisa menganalisis informasi yang kita dapatkan, dan kita juga bisa melakukan evaluasi tentunya. Oke, mungkin itu ya gambaran umum dari gathering informasi pada pentesting suatu web aplikasi ataupun web security ya. Selanjutnya yaitu domain enumeration ataupun subdomain enumeration ya, yang dimana ini adalah merupakan salah satu proses untuk identifikasi ataupun pemeringkatan domain pada suatu situs ya, yang terkait dengan target individu maupun sebuah organisasi. Yang dimana untuk domain enumeration ini yang memiliki tujuan adalah untuk mengumpulkan informasi dan menentukan sebuah target yang potensial untuk serangan cyber ataupun pentest ya. Dan proses ini tentu saja memiliki tujuan untuk menemukan dan mengevaluasi suatu subdomain ataupun domain ataupun sebuah alamat IP ataupun sebuah server web dan informasi lainnya yang memang berguna ataupun bermanfaat untuk melakukan pentesting ya. Jadi itu gambaran seputar domain enumeration. Kemudian selanjutnya yaitu path domain extractor ya. Yang ini sebenarnya saya tidak tahu ya kalau istilah umumnya apa, tetapi ini saya berhubungan dengan yang ada pada video,
yang dimana untuk pet domain extractor ini yaitu suatu cara yang saya gunakan untuk mengekstrak domain ataupun subdomain, tetapi yang saya ekstrak ini tidak subdomainnya, karena kalau saya ekstrak sama subdomainnya itu waktunya tentu akan semakin lama. Tetapi di sini saya mengekstrak domainnya saja ya, yaitu pet domainnya saja, karena yang akan saya tes yaitu sekitar 3.381 domain ya, yang dimana dengan mengekstrak ini kita bisa mengekstraknya di sini saya lebih tepat mengekstrak halaman websitenya sebenarnya, dan cara ini biasanya digunakan sebagai bagian dari domain enumeration dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang domain ya sebelum melakukan pengujian ataupun penetrasi tes. Dan cara ini memungkinkan kita untuk memperoleh informasi tentang domain ya yang terkait dengan target, seperti kerentanan pada pet URL tersebut, karena untuk metode ini sebenarnya metode yang paling umum ya. Saya tidak akan mencontohkan gambarannya, tapi metode dasarnya kita bisa menggunakan kode DES ya, atau kode sama dengan gitu ya. Kalau saya biasanya baca kode DES ya. Kalau saya tidak tahu kalau yang lainnya bacanya gimana. Itu kode sama dengan itu merupakan suatu kode yang harus memiliki jawaban, walaupun pada dasarnya untuk kode-kode pentesting itu memang tidak kita mudah temukan. Bahkan untuk menentukan sebuah kode yang untuk pentesting itu kita tidak bahkan saya sendiri harus membuatnya sendiri ya untuk variatif ataupun variasi kode yang memang bisa digunakan begitu ya. Selanjutnya yaitu maksud dari kode pentesting. Untuk istilah umumnya pengkajiannya banyak sebenarnya, tetapi ini hanya gambaran menurut saya saja ya, biar karena memang urutan ini yang paling umum ya, maksudnya yang biasa saya gunakan. Untuk istilah lainnya banyak ya, tinggal Anda gali informasinya di internet. Untuk kode pentesting ini yaitu kita akan melakukan proses uji penetrasi atau pengetesan keamanan sistem informasi, yaitu untuk melakukan simulasi simulasi serangan pada suatu sistem ataupun pada suatu jaringan untuk mengidentifikasi sebuah celah keamanan ataupun kelemahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan jaringan aman dari serangan cyber ya sebenarnya. Dan proses ini tentu saja melibatkan sebuah tes dan evaluasi terhadap sebuah aplikasi maupun website ataupun pada suatu sistem ataupun pada suatu jaringan untuk menentukan bagaimana potensial sebuah ancaman akan mempengaruhi pada suatu aplikasi ataupun website ataupun pada sistem tersebut ya. Jadi pengujian ini kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian untuk kode pentesting ini adalah merupakan bagian dari proses pentesting yang menggunakan sebuah script ya. Jadi sebuah script ataupun kode program untuk melakukan tes penetrasinya. Jadi di sini saya sebenarnya ada aplikasi yang saya buat ya, yaitu dengan metode script, tapi itu tidak untuk untuk pentesting, melainkan itu kode yang saya kembangkan bahkan untuk perbaikan pada suatu celah tersebut ya. Jadi celahnya bisa ditutup dari luar begitu kira-kira, tetapi untuk program tersebut masih dalam pengembangan karena memang keterbatasan waktu saya dalam membuat aplikasi tersebut. Bahkan ada beberapa aplikasi yang di grup yang memang sering diminta dibuatkan gitu, tetapi saya belum bisa membuatkan karena memang waktu saya terbatas begitu ya. Jadi untuk kode pentesting ini kita menginputkan suatu kode tertentu ya untuk pengujiannya, apakah itu kodenya berhasil atau tidak ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk kode pentesting ini memang kita harus, untuk dasarnya banyak ya untuk cara mendapatkannya, tetapi untuk kode yang lebih lengkapnya sebenarnya kita harus harus istilahnya riset ataupun menguji secara mandiri gitu. Walaupun sebenarnya untuk kode-kode secara umumnya itu kemungkinan besar ya ada dibahas mungkin di sekolahan-sekolahan ataupun di universitas yang membahas seputar teknik seperti itu ya. Itu pasti ada ya, kayak kode yang biasa digunakan oleh para pentesting itu pasti ada, tetapi biasanya mereka memiliki kode khusus yang mereka hanya miliki sendiri
dan tidak dan tidak dibagikan ke orang lain seperti saya memiliki beberapa kode pentesting dan skrip pentesting yang memang tidak saya bagikan untuk orang lain, melainkan untuk untuk keperluan pribadi dalam melakukan pentesting ya, begitu kira-kira. Selanjutnya yaitu report pentesting, yang dimana dengan laporan penetrasi testing ini adalah sebuah dokumen yang menggambarkan hasil dari tes penetrasi ataupun pengetasan keamanan sistem informasi. Laporan ini biasanya mencakup rincian tentang metodologi yang digunakan, hasil tes, maupun rekomendasi untuk mengatasi kelemahan keamanan yang sudah ditemukan ya. Dan laporan ini dibuat oleh tentu saja jika skalanya besar tentu oleh tim pentester, kalau secara mandiri tentu oleh pentester tersebut. Dan setelah mereka menyelesaikan tes penetrasi dan memiliki tujuan untuk memberikan pandangan detail tentang keamanan sistem dan memberikan rekomendasi untuk cara memperbaikinya, laporan ini nantinya akan membantu sebuah organisasi ataupun sebuah situs tersebut untuk memahami ya tingkat keamanan sistem mereka, dan tentu bisa menjadi strategi untuk cara memperbaikinya. Jadi dalam setiap pentesting yang biasa saya lakukan itu, untuk hasil dari pengujian yang sudah kita lakukan biasanya saya simpan ya, bisa dalam bentuk PDF ataupun dalam format lainnya yang bisa kita sesuaikan ya laporannya untuk berikan ke situs tersebut. Biasanya saya begitu ya. Jadi jika ada suatu celah pada suatu situs tersebut, biasanya saya memberikan informasi seputar seputar celah tersebut, saya email. Dan tetapi rata-rata setiap report dari yang saya berikan itu kebanyakan mungkin 90% ya diabaikan, mungkin kira-kira seperti itu. Tetapi yang penting saya sudah berusaha begitu ya memberikan hasil pengujian. Dan sebenarnya saya belum pernah sekalipun ya istilahnya dalam pengujian setelah berhasil saya gunakan, itu tidak pernah. Saya hanya menguji, setelah menguji saya buat reportnya begitu. Jadi selesai, saya tidak sampai masuk lebih dalam lagi, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi ini hanya untuk pembelajaran untuk kita semuanya, bahwa memang saya akui di Indonesia sendiri, terutama khususnya situs-situs pemerintah itu, untuk sistem web aplikasinya ataupun sistem dari web servernya sendiri sebenarnya rata-rata banyak yang sudah outdated ya. Ini bukan untuk situs kampus saja ya, melainkan tetapi sebenarnya dulu saya pentest di situs SMA ataupun di situs SMP itu jauh lebih banyak sebenarnya yang bisa kita masuki. Saya tidak akan bahas masalah untuk situs pemerintah karena itu bukan tanggung jawab saya. Tetapi kalau biasanya saya hanya pentesting lalu saya berikan laporannya begitu. Jadi saya tidak menerima imbalan apa-apa alias gratis, begitulah. Mungkin informasi ini dicukupkan dan terima kasih.